Share screen. Oke, apakah layar saya sudah terlihat semuanya? Lihat, Bu. Lihat ya. Seperti yang saya sampaikan ke Niko tadi pagi, kalau bisa kalian hari ini ada laptop yang standby ya. Jadi karena kita akan banyak latihan. Nah, sekarang kita memasuki modul setelah UTS, teknik ekstraksi bahan pangan, itu materinya adalah hitung-hitungan ya. Jadi kalau yang kemarin teori bagaimana cara mengekstrak bahan A, bahan B, bahan C, dan seterusnya. Setelah UTS, materinya lebih ke perhitungan. Misalnya berapa banyak solvent yang dibutuhkan untuk memperoleh ekstrak dengan konsentrasi sekian. Atau berapa banyak konsentrasi dalam ekstrak yang akan kita peroleh jika kita punya kondisi seperti ini. Gitu ya. Jadi di sini sebentar. Saya Oke. Jadi hari ini kita akan membahas ekstraksi padat cair. Ekstraksi padat cair itu apa? Solut atau bahan yang ingin kita ambil itu namanya solut ya. Solut itu awalnya berada dalam fase padat. Kemudian kita mengintroduce atau memperkenalkan ke dalam sistem suatu solvent atau pelarut biasanya yang berfasa cair. Nah, dengan kontak antara padat cair ini, fasa padat dan fasa cair, solut yang tadinya terkandung di dalam padatan itu pelan-pelan akan berpindah ke fasa cair. Contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya seperti kalau kalian bikin teh ya di rumah. Pertama kan waktu dimasukin airnya bening ya, air putih, air hangat atau panas. Awalnya bening, kemudian lama-kelamaan bahan atau kandungan solut di dalam teh itu akan lama-lama pindah ke fase cair, yaitu air. Maka lama-kelamaan air kalian akan berubah menjadi coklat ya, warnanya coklat atau kuning, sesuai dengan berapa lama waktu yang kalian gunakan untuk mengkontakkan fasa padat dan fasa cair. Jadi di dalam proses ekstraksi padat cair, ini kita punya solut awalnya berada dalam fasa padat, yang kemudian dikontakkan dengan pelarut yang merupakan fasa cair, sedemikian sehingga solut akan berpindah dari fasa padat ke fasa cair. Ya, kira-kira seperti itu ekstraksi padat cair. Nanti setelah ini Bu Dianika akan menjelaskan modul baru lagi terkait ekstraksi cair-cair. Jadi setelah UTS kita punya 2 modul. Yang pertama ekstraksi padat cair yang kita bahas hari ini dan besok. Mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi nanti Bu Dianika akan melanjutkan terkait ekstraksi cair-cair. Oke, referensi yang kita gunakan untuk modul ekstraksi padat cair ini adalah buku dari Ibars dan Barbosa Kavonas terkait Unit Operations in Food Engineering ya. Bukunya seperti ini, nanti rasanya ada di halaman atau di bab 20 atau 21 saya lupa, yang jelas terkait solid liquid extraction. Saya akan masuk. Nah, ini sebetulnya sedikit sudah saya jelaskan pada saat kita cerita terkait ekstraksi bahan seperti vitamin ya waktu itu ya, vitamin, kemudian fenolik dan lain sebagainya. Itu kan juga ekstraksinya merupakan ekstraksi padat cair. Nah, di sini apa sih tahapan-tahapan utama dalam ekstraksi padat cair? Di sini kita punya material berupa solid atau padatan ya. Nah, di dalam padatan itu kita punya pori-pori kapiler ya seperti ini. Pori-pori kapiler ini akan sangat bermanfaat supaya fasa cair atau fasa pelarut bisa masuk ke dalam pori-pori dan melarutkan solut yang awalnya terkandung di dalam padatan. Nah, di sini nih liquid ya. Nah, liquid ini misalnya pelarutnya tadi ya teh, air hangat. Nah, di sini ada daun tehnya atau teh kering yang sudah di dalam bag tea bag kalian ya. Misalnya contoh kasus yang sederhana kita ambil ekstraksi teh. Nah, awalnya pertama
pelarut atau solvent dari fasa cair atau fasa liquid itu berdifusi ke dalam matriks padatan. Jadi dia masuk ke dalam matriks padatan melalui pori-pori kapiler ini. Ya. Kemudian yang kedua, terjadi pelarutan atau degradasi komponen terlarut atau solut oleh pelarut. Misalnya dalam konteks ekstraksi pada cair, teh itu salah satu komponen aktifnya adalah tanin ya. Kalau kalian pernah dengar tanin, terus teh juga mengandung kafein dan solut lainnya. Nah, yang bisa terlarut atau yang akan berpindah itu kita namakan sebagai solut. Jadi tadi ketanin, kafein dan lain sebagainya itu kita sebut sebagai solut. Nah, solut yang tadinya berada dalam matriks padatan mulai terlarut atau terdegradasi ke dalam pelarut ya, karena pelarutnya tadi sudah masuk melalui pori-pori atau kapiler. Kemudian pelarut yang sudah mengandung solut ya, pelarut yang sudah mengandung solut, dia akan berpindah atau transport ke eksterior padatan. Eksterior padatan itu ada di bagian luar sini. Jadi ini padatan, dinding padatan di bagian luar itu terjadi perpindahan dari bagian dalam ke bagian luar. Ya, setelah berada di bagian luar, nah terjadi perpindahan lagi komponen terlarut tadi ya, pelarut yang sudah mengandung solut atau sekarang kita sebut sebagai ekstrak ya, dari eksterior padatan ke fasa curah. Fasa curah itu apa? Fasa cairan yang ada di sini ya, di sini solvent atau cairan tadi. Nah, di yang daerah besar ini kita namakan sebagai fasa curah. Kalau di bagian sini kita sebutnya sebagai batas antar fasa ya, batas antar fasa. Jadi sebetulnya di nah di sini ada lapisan film tipis sekali yang bisa kita sebut batas antar fasa. Nah, itu adalah batas antara fasa padatan dengan fasa cairan. Nah, tadi si solut sudah berpindah sampai ke batas antar fasa, kemudian dia akan berpindah ke fasa curah atau fasa cairan atau pelarut di sini. Kemudian selanjutnya setelah tahapan ini selesai, kemudian kita lakukan permisahan ekstrak dari padatan. Padatan kita ambil ya, seperti tadi daun teh di dalam tea bag atau kantong teh yang sudah selesai. Kayaknya udah cukup nih ya, misalnya ekstraksinya kata arahan dari tehnya cukup 3 menit atau cukup 5 menit. Setelah 3 atau 5 menit, kalian ambil si kantong teh tadi, kemudian kalian akan dapat ekstrak, ya, ekstrak yaitu fasa cair atau solvent yang sudah mengandung solut. Kemudian kita ambil kantong teh, itu adalah solid yang tersisa. Nah, kita menyebut itu sebagai rafinat, ya. Jadi ada ekstrak, ada rafinat. Nah, kira-kira seperti itu tahapan utama ekstraksi pada cair. Nah, sebetulnya terjadi seperti apa sih proses ekstraksi pada cair? Nah, tadi kita cerita ya, dia akan berpindah, terus-menerus berpindah ya. Dari bagian dalam, awalnya kan solut akan banyak terkandung di sini ya, di dalam solid sini. Kemudian lama-lama dia akan berpindah ke fasa curah liquid. Lama-lama si pelarut tadi akan mengandung solut. Solut yang awalnya ada di solid lama-lama konsentrasinya berkurang. Jadi ekstraksi itu adalah salah satu peristiwa perpindahan massa. Ya, perpindahan massa kalau panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, massa juga berpindah seperti itu. Jadi perpindahan massa terjadi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini padatan mengandung konsentrasi solut yang tinggi awalnya ya, tanin mengandung teh mengandung tanin yang tinggi di awal, air nggak ada tanin sama sekali. Nah, karena ada perbedaan gradien konsentrasi ini, yang di sini tinggi sekali, yang di sini nol, maka dia bisa berpindah. Dia akan berpindah, terus-menerus berpindah ya, lama-lama dia akan terjadi namanya kondisi kesetimbangan. Ya, jadi dia akan terus berpindah selama masih ada gradien atau beda konsentrasi antara padatan dengan cairan. Kapan perpindahan itu selesai? Jika sudah terjadi kesetimbangan.
Kesetimbangan itu apa? Kesetimbangan itu tidak ada lagi perbedaan konsentrasi antara solut yang ada di padatan dengan di cairan. Nah, ini bisa terjadi kalau kalian membuat teh ya dalam waktu yang lama ya, misalnya kalian diemin selama setengah jam atau lebih ya bahkan. Nah, itu kan tidak akan ada lagi solut atau tanin atau kafein atau apapun itu ya yang kalian anggap sebagai solid yang ada di dalam daun teh yang akan pindah lagi ke pelarut. Mau kalian tambahin berapa lama pun kondisinya tetap seperti itu. Kenapa kondisinya tetap seperti itu? Karena sudah tercapai yang namanya kesetimbangan. Ya, begitu juga dengan panas ya. Panas juga begitu. Panas berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Misalnya kalian punya air atau kalian ke Ciater ya. Ini yang orang Bandung mungkin tahu Ciater, tapi yang bukan orang Bandung mungkin nggak tahu ya, karena masih di daerah masing-masing, belum pada pindah ke Bandung. Nah, di Ciater itu ada kolam renang air hangat. Nah, misalnya kalian bersuhu 37 derajat Celcius ya, kemudian kolam air hangatnya itu 50 derajat Celcius misalnya. Kalian masuk ke dalam situ, nah suhu atau panas yang ada dalam kolam renang air hangat itu akan berpindah ke badan kalian, sehingga badan kalian jadi naik suhunya ya. Naik suhunya, naik jadi 40 derajat Celcius dan seterusnya. Tapi akan ada suatu kondisi di mana panasnya nggak akan berpindah lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi kesetimbangan antara badan suhu di tubuh kalian dengan suhu air. Ya, jadi perpindahan itu akan selalu terjadi kalau kalian diamkan sampai waktu tak hingga dia akan tercapai kondisi kesetimbangan. Nah, kalau sistem telah mencapai kesetimbangan, maka dua fasa akan terpisah saat dibiarkan. Ya, nanti dia akan bisa dipisahkan atau bisa kalau dibiarin juga dia akan terpisah menjadi dua fase ini. Yang pertama adalah ekstrak, tadi saya sebutkan ya, ekstrak itu misalnya air teh yang akan kita minum. Kemudian yang kedua padatannya atau rafinat. Rafinat itu adalah padatan yang tersisa, yaitu kalau di kasus ekstraksi teh tadi adalah kantong teh ya, tea bag-nya. Nah, ekstrak ini kita sebut sebagai overflow atau E, nanti kita akan menggunakan simbol E ini. Kemudian padatan atau rafinat itu kita sebut sebagai underflow dan kita menggunakan simbol R. Ekstrak itu adalah larutan atau zat larut dan pelarut ya. Jadi di dalam ekstrak kita punya solut atau zat terlarut dan punya solven atau pelarut yang nanti dipisahkan disebut juga dengan misela. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase padatan. Di fase padatan, padatan ini merupakan residu, jadi sisa ya, sisa dari proses yang tersusun, isinya adalah padatan inert dan larutan yang tertahan di dalamnya. Jadi misalnya tadi ya kasus kita punya teh, ini kalian punya air hangat, kemudian kalian masukin, ini kurang oke ya, saya gambarnya biarin lah ya. Ini tea bag ceritanya, jadi kayak ngegoreng nugget ya. Nah, ini adalah tea bag. Nah, di sini kalian punya air hangat ya. Nah, pertama di tea bag ini kan kita punya pelarut, kita punya padatan. Padatannya itu kita sebut sebagai padatan inert ya. Padatan daun tehnya itu kita sebut sebagai inert. Padatan, dan kita juga punya solut di sini. Ya. Awalnya daun teh itu cuma mengandung atau tea bag tadi cuma mengandung padatan dan solut. Di ekstrak awalnya hanya mengandung di solven hanya mengandung air. Kemudian atau solven ya, atau solven. Kemudian kita kontakkan mereka berdua ya, antara yang padat dengan yang cair ini. Solven atau air nanti akan mengandung solut juga. Ya.
Nah, padatan tidak akan berpindah ke dalam ekstrak. Karena apa? Karena di akhir kita bisa memisahkan antara padatan dengan padatan dengan cairan ya, dua fasa. Sehingga di dalam ekstrak itu hanya zat terlarut dan pelarut saja, tidak mengandung padatan inert. Nah, kalau kalian ingat, kalau misalnya kalian setelah selesai melakukan ekstraksi teh, daun teh kalian itu kan yang awalnya mungkin kering, nanti dia akan menjadi basah ya. Jadi di akhir setelah kalian pisahkan, ini kalian keluarkan, selain airnya juga mengandung solut, sekarang padatannya, si rafinatnya kita sebutnya ya, padatan yang sudah selesai diekstraksi itu mengandung padatan, mengandung solut yang sudah berkurang, mungkin tinggal sisa sedikit ya karena banyak yang sudah berpindah ke solvent, dan juga dia akan mengandung solvent juga. Artinya apa? Artinya ada sebagian larutan yang tersisa di dalam daun teh kalian. Jadi pada kondisi akhir ini adalah rafinat, yang ini adalah ekstrak. Ya. Jadi pada kondisi akhir di dalam rafinat, selain kalian punya padatan inert, kalian punya solut yang sudah berkurang dibandingkan awal konsentrasinya, dan juga kalian mengandung solvent. Nah, makanya di sini disebut padatan itu merupakan residu yang dibentuk oleh padatan inert, jadi kita punya kandungan padatan inert dan larutan yang tertahan di dalamnya. Solut dan solvent ini membentuk suatu larutan yang tertahan di dalam padatan inert. Ya, jadi kalau nanti ini adalah fondasi ya, pada saat nanti kalian melakukan perhitungan, kalian harus paham di awal proses ekstraksi padat cair itu kita punya solvent dan kita punya umpan padat. Di dalam solvent kandungannya apa saja, di dalam umpan kalian punya apa saja, di dalam rafinat kalian punya apa saja, di dalam ekstrak kalian punya apa saja, harus sudah paham ya sekarang. Jadi di awal solvent atau pelarut itu hanya mengandung solvent saja, air saja misalnya, dia tidak mengandung solut, dia tidak mengandung padatan. Kemudian kita punya umpan, misalnya daun teh. Nah, daun teh itu awalnya dia punya padatan inert dan dia punya solut. Di awal tidak ada solvent yang terkandung di dalam umpan. Kemudian kita kontakkan, mereka berkontak satu sama lain. Pada saat ekstraksi selesai, kita punya dua fasa yang bisa dipisahkan. Yang pertama adalah fasa ekstrak. Ekstrak ini mengandung solvent atau pelarut dan solut. Karena sudah ada yang berpindah tadi ya, karena proses perpindahan massa. Kemudian fasa kedua yang kita peroleh setelah ekstraksi adalah rafinat. Rafinat mengandung padatan yang merupakan inert. Kemudian kita punya solut yang sudah berpindah tadi ya. Jadi konsentrasinya tinggal sedikit, dan kita punya solvent atau pelarut. Solut dan solvent ini merupakan sama dengan ekstrak, tapi dia tertinggal di pori-pori padatan. Makanya daun atau tea bag-nya itu kan menjadi basah ya setelah proses ekstraksi selesai. Jika kesetimbangan tercapai, nah larutan yang tertahan di dalam padatan inert ya, solut dan solvent yang ada di dalam padatan inert akan memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan ekstrak. Apa maknanya? Jadi pada saat kalian selesai, kemudian kalian pisahkan, di sini kalian punya tea bag yang ini kalian pisahkan ya, tadi tea bag dan ekstrak. Setelah proses ekstraksi selesai. Di dalam tea bag ini kan masih mengandung larutan ya. Larutannya berupa ekstrak. Nah, ekstrak yang ada di dalam pori-pori padatan ini akan mengandung atau memiliki konsentrasi yang sama dengan larutan yang ada di dalam ekstrak. Jadi, solvent dan solut yang terkandung di dalam ekstrak itu akan memiliki konsentrasi yang sama dengan solut dan solvent yang ada di dalam padatan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kenapa? Karena ya kan dia cuma tertinggal masuk ke dalam pori-pori padatan aja ya. Jumlah solvent dan solutnya sama antara
yang ada di ekstrak dengan yang ada di padatan. Tapi nilai konsentrasinya nanti akan berbeda karena di rafinat atau di padatan kita punya padatan inert. Jadi nilai konsentrasinya nggak akan sama. Tapi larutannya jadi kandungan solut di dalam solvent itu akan sama. Tapi nilainya bisa jadi berbeda karena di sini nggak ada padatan inert, yang di rafinat ada padatan inert. Tapi yang sama adalah konsentrasi zat terlarut di dalam solvent atau konsentrasi solut di dalam solvent. Itu yang akan sama. Kemudian, jika larutan mencapai jenuh, padatan inert juga dapat mengandung zat terlarut yang tidak terlarutkan. Bisa juga tadi ya, misalnya kalau misalnya teh gitu, mungkin di dalam itu misalnya ada komponen-komponen lain yang misalnya perisa daun melati, komponen utamanya dan lain sebagainya yang mungkin ada di dalam teh tapi tidak berpindah ke fase solvent. Jadi itu adalah zat terlarut yang tidak terlarutkan. Jadi tidak pindah ke dalam fase solvent. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham atau belum paham? Silakan. Paham? Bisa dipahami tidak? Terutama ini ya. Kenapa pada saat kesetimbangan larutan yang tertahan dalam padatan memiliki konsentrasi zat terlarut yang sama dengan ekstrak? Saya bisa diinfokan apakah sudah bisa dipahami sejauh ini? Izin bertanya, Bu. Silakan. Saya masih bingung, Bu. Ini yang untuk padatan inert dan padatan biasa tuh jadi beda gitu ya, Bu? Padatan biasa itu sebetulnya padatan inert ini siapa ya? Yohanes, Bu. Oh, Yoha, ya. Sebenarnya padatan biasa dengan padatan inert itu sama, tapi kita sebut inert karena memang di dalam ekstraksi ini dia tidak berpindah atau tidak ada reaksi dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya padatannya ya padatan si daun teh tadi gitu. Sama aja, tapi kita sebut sebagai inert. Sama aja kayak padatan biasa. Mudah-mudahan jelas ya. Silakan yang lain ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas sampai sini? Jelas? Masih cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih feedback-nya. Kita lanjut. Nah, ekstraksi satu tahap terjadi seperti ini. D ini adalah solvent. Kalian mulai ingat-ingat ya simbol-simbolnya. Karena nanti setelah ini kita akan membiasakan simbol-simbol ini. Kemudian Ra ini adalah umpan. Jadi di awal kita punya umpan padatan, padat yang mengandung seperti tadi saya ulangi lagi, kita mengandung padatan, kemudian kita punya solut ya di dalam umpan di awal. Kemudian kita punya D yang merupakan solvent atau pelarut. Nah, di pelarut ini dia hanya murni pelarut saja, dia tidak mengandung padatan, dia tidak mengandung solut. Kemudian setelah ekstraksi selesai, keluaran atau output dari sistem ini adalah E1 yang merupakan ekstrak dan R1 yang merupakan rafinat. Kalau saya sebut rafinat udah familiar ya sekarang ya. Rafinat itu adalah padatan residu yang tersisa dari proses ekstraksi yang bukan hanya mengandung padatan inert saja, tapi dia juga mengandung solut dan solvent, atau kita sebut gabungan solut dan solvent itu sebagai larutan yang memiliki konsentrasi yang sama dengan ekstrak. Ya, nah ini adalah laju alir masuknya di dalam ekstraksi satu tahap, umpan, ya umpan padat dan pelarut dalam fase cair. Kemudian keluarannya kita punya ekstrak dan rafinat. Begini diagram blok prosesnya ya. Di NME rasanya juga kita sudah pernah membahas mengenai proses ekstraksi. Nah, ya kita masuk ke dalam persamaan yang apa ya, kita pelan-pelan, kalau ngelihat duk gitu mungkin langsung pusing. Tapi kita bahas pelan-pelan. Oke, tadi ya saya ingatkan kembali, Ra itu adalah umpan padatan, kemudian D itu adalah solventnya,
R1 itu adalah rafinat, dan S1 itu adalah ekstrak. Nah, di sini kita punya persamaan global balance ini yang kita sebut sebagai, kalau di NME itu neraca massa total, ya. F1 ditambah F2 sama dengan F3 ditambah F4, misalnya gitu. Nah, untuk kasus ini berarti kan neraca massa totalnya laju alir umpan padat ditambah laju alir solvent akan sama dengan laju alir rafinat ditambah laju alir ekstrak. Artinya RA ditambah D sama dengan R1 tambah S1. RA ditambah D sama dengan R1 tambah S1. Atau kita sebut sebagai M. M ini adalah mixture atau campuran, ya. Nilainya sejumlah M, di mana M ini adalah campuran dari RA ditambah D yang juga merupakan nilainya sama dengan R1 ditambah S1 atau rafinat ditambah ekstrak. Seperti halnya NME, kita juga bisa menyusun ini dua ini adalah neraca massa komponen. Ya, neraca massa komponen. Yang atas untuk komponen solut atau komponen zat terlarut, yang bawah untuk komponen solvent atau komponen pelarut. Ya, sebenarnya kan tadi kita punya 3 komponen ya di dalam sistem kita. Kita punya komponen solut, kita punya komponen solvent, dan kita punya komponen padatan inert. Nah, di sini yang ditampilkan hanya solut atau pelarut dan solvent. Nah, untuk solut atau zat terlarut, di awal RA itu kita punya solut ya di dalam umpan padatan. Nah, di sini disebut sebagai XSRA. S-nya ini adalah solut, RA-nya ini adalah umpan. XSRA. Satu lagi, kalau di sini, kalau di dalam padatan, kita menyebutnya fraksinya, fraksi massanya sebagai X, sedangkan yang di dalam cairan kita sebutkan fraksi massanya sebagai Y. Tapi sama saja sebetulnya sama-sama fraksi massa, tapi hanya untuk memberikan gambaran bahwa yang X ini adalah fraksi materialnya adalah fraksi padatan, sedangkan yang Y ini adalah fraksi cair. Makanya di sini disebutnya XSRA, yaitu fraksi massa S-nya solut di dalam RA. RA ini adalah umpan kita. Ditambah D, ya, D-nya ini adalah laju alir pelarut dikalikan dengan Y, Y-nya ini fraksi massa, disebut Y karena kita punyanya fasanya cair untuk pelarut, kemudian S ini adalah solut, D ini adalah pelarut. Jadi YSD itu adalah fraksi massa solut di dalam pelarut. Ya. Kemudian sama dengan keluarannya R1 dan S1, R1 dan S1. Fraksi massa solut di dalam R1 itu adalah XSR1. Karena fasanya cair, jadi kita pakai X, kemudian S-nya adalah solut di dalam R1. Ditambah dengan E1, E1-nya ini adalah ekstrak. Nah, karena ekstrak merupakan fasa cair, maka kita gunakan di sini Y. Y ini S-nya harusnya kecil ya, Y, S, E1, di mana S-nya ini adalah solut, E1-nya merupakan ekstrak. Nah, ini sebetulnya neraca massa komponen biasa seperti yang kita bahas kalau di NME ya. Nah, ini kita sama dengankan M ini adalah mixture ya, campuran ya di dalam sistem, dikalikan dengan X, kan fraksi S, fraksi massa S di dalam mixture, di dalam campuran. Dengan cara yang sama kita bisa menyusun neraca massa komponen untuk pelarut. RA dikali X DRA, yaitu fraksi massa pelarut, ya sekarang semuanya D pelarut di dalam umpan, ditambah D dikali jadi YDD, YDD ini adalah fraksi massa komponen pelarut di dalam pelarut, ya di dalam laju alir pelarutnya, di dalam D pelarut, jadi kita sebut YDD, Y karena D itu merupakan fasa cair. Sama dengan R1 kali XDR1. Nah, R1-nya ini adalah rafinat dikalikan dengan XDR1
kandungan fraksi massa kandungan pelarut di dalam R1 ditambah E1 dikali Y dE1. Nilainya akan sama dengan M, di sini M itu adalah mixture, XDM-nya adalah kandungan fraksi massa pelarut di dalam campuran. Nah, kalau kita pindahkan, kita cari ini XSM, itu akan sama dengan M-nya kita pindahkan ke bawah sini ya. XSM itu akan sama dengan RA XSRA ditambah D YSD dibagi dengan M. Nah, M itu adalah RA ditambah D. Ya, MM itu sama dengan RA ditambah D. Maka dapat diperoleh XSMN yang atas ini, persamaan yang atas, di mana fraksi massa solut di dalam campuran itu akan sama dengan RA XSRA ditambah DYSD, itu adalah yang sini ya. Ini masih ada M, jadi dibagi dengan M. Nah, di atas kita punya M itu sama dengan RA ditambah D. Ya, sama dengan D. Nah, kita juga punya persamaan untuk XDM. XDM sama seperti XSM tadi, sama dengan yang sisi kirinya RA XDRA ditambah DYDD dibagi dengan M. Ini adalah M ya, yang RA plus D. Di mana M itu sama dengan RA plus D. Ya, nah ini dari sisi neraca massanya. Nanti kalian ingat-ingat persamaan yang ini, slide-nya udah saya upload di Canvas juga ya. Jadi kalian bisa nanti waktu latihan bisa coba-coba. XSM dan XDM atau fraksi massa solut di dalam campuran serta fraksi massa pelarut di dalam campuran ini akan kita gunakan di dalam perhitungan nanti. Jadi ya ini yang perlu kalian ingat-ingat, persamaan XSMM dan XDM dari mana. Nah, selanjutnya ini tadi diagram blok yang tadi. Sebenarnya yang kita butuh tahu juga adalah korelasi antara konsentrasi ekstrak dengan rafinat. Jadi gimana sih kita tahu menghubungkan konsentrasi antara ekstrak dengan rafinat? Nah, kita butuh dua data ya. Yang pertama sebetulnya kita butuh data kesetimbangan ekstraksi. Nah, ini bisa diperoleh sebetulnya dari percobaan pada temperatur dan tekanan tertentu. Jadi dari data percobaan ya, percobaan di dalam laboratorium, itu kita bisa nyoba. Oke, kita cobain misalnya mengekstrak teh, misalnya airnya ya kita pakai 80 derajat Celcius, 100 derajat Celcius, 120 derajat Celcius dan seterusnya. Berapa sih nilai kesetimbangannya? Yang pertama data kesetimbangannya, dan yang kedua retensi larutan. Retensi larutan itu adalah berapa banyak, jadi tadi ya, misalnya ini punya tea bag nih tadi ya, kemudian kita punya solvent. Nah, terus kan terbentuk ekstrak atau larutan ya setelah selesai. Ekstrak atau larutan yang mana mengandung solvent dan juga solut. Kemudian tea bag-nya kita ambil nih. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, selain padatan, di sini kan juga ada larutan yang tertahan atau ekstrak yang tertahan di dalam pori-pori padatan. Nah, retensi larutan itu adalah berapa banyak larutan yang tertahan di dalam pori-pori padatan tadi. Ya, pada saat dikeluarkan berapa banyak sih larutan yang tertahannya. Nah, itu nanti bisa kita peroleh dari percobaan di laboratorium. Dan retensi larutan ini tentu saja akan sangat mempengaruhi perhitungan neraca massa dari ekstraksi. Dan tentunya nanti juga akan mempengaruhi berapa banyak ekstrak yang kita peroleh. Ya, ekstrak yang kita peroleh dan bagaimana konsentrasinya. Nah, data korelasi ini termasuk retensi bisa diperoleh dari percobaan seperti yang tadi saya sampaikan dan dapat digambarkan pada diagram segitiga, triangular atau segi empat atau rektangular. Yang akan kita bahas sekarang adalah diagram segitiga.
Nah, ini diperhatikan dengan baik ya, karena selain dipakai untuk ekstraksi padat cair, nanti di ekstraksi cair-cair juga kita menggunakan diagram segitiga ini untuk menggambarkan konsentrasi sepanjang proses ekstraksi. Nah, ini adalah contoh diagram segitiga ya. Diagram segitiganya adalah diagram segitiga siku-siku. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di kasus kita punya 3 buah komponen, yaitu I atau komponen inert. Komponen inert itu di kasus kita adalah padatan inert ya, seperti yang tadi saya sampaikan ke Yoha. Kemudian kita punya D, D ini adalah pelarut. Kemudian kita punya S, S-nya ini adalah solut atau zat terlarut. Nah, di sini kita punya diagram segitiga di mana ujung-ujung sini kita punya I, di sini kita punya S, di sini kita punya D. Kalian bisa anggap ini seperti diagram kartesian ya. Jadi nanti di sini ada garis-garis, misalnya ini mungkin saya nggak sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya sama rata ya. Jadi bisa dianggap sebagai garis ya, ini panjang garis. Makin ke kanan, nilai S-nya atau konsentrasi S-nya makin besar. Begitu juga dengan yang diagram garis ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nggak sama ya. Apa-apalah. Nah, kalau D, kita baca dari grafik yang vertikal. Semakin ke atas, konsentrasi D akan makin tinggi. Nah, di sini kita baca XD, di sini kita baca XS. Fraksi massa solut diperoleh dari garis horizontal, dari garis yang ini. Misalnya di sini XS-nya berarti 0,9. Ya, misalnya di sini XS-nya adalah 0,1. Di tengah-tengah ya 0,5. Nah, itu cara kita menentukan fraksi massa solut. Yang vertikal itu kita gunakan untuk menghitung D, atau D itu adalah pelarut. XD, fraksi massa D. Diperoleh dari garis vertikal. Kalau di sini ya berarti XD-nya adalah 0,9, di sini adalah 0,1. Nah, kita udah bisa ngitung XD-nya berapa, XS-nya berapa. Kalau titiknya ada di tengah sini, ya berarti kalian tinggal tarik ke bawah, dapat XS, tarik ke kiri, dapat XD. Sama seperti kalau kalian membaca diagram kartesian biasa. Nah, kita udah bisa menghitung XD berapa, XS berapa. XI, komponen inertnya gimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita cuma punya 3 buah komponen di sini. Kalau di NME, kita punya 1 buah hukum yang bisa kita gunakan kapanpun, ya, yaitu adalah sigma Y atau sigma X ya, sama dengan 1. Penjumlahan fraksi massa semua komponen di dalam sistem kalian adalah 1. Dan kita punya 3 buah komponen di sini. Berarti fraksi pelarut ditambah fraksi solut ditambah fraksi inert itu akan bernilai 1. Kalian bisa hitung XS-nya dari horizontal, kalian bisa hitung XD-nya dari vertikal. Nilai inert itu tinggal 1 dikurang fraksi solut, fraksi massa solut dikurang fraksi massa pelarut. Ya. Jadi relatif mudah cara menentukan konsentrasi dari diagram segitiga ini. Yang sisi bawah kalian tinggal hitung. Sisi bawah ini adalah solutnya. Yang ke atas garis vertikal ini adalah pelarut atau D. Dan kita bisa menghitung fraksi massa komponen inert, di mana 1 dikurang fraksi massa solut dikurang fraksi massa pelarut. Nah, sekarang satu lagi, kalau misalnya kita punya di sini, di daerah sini, ini adalah, di sini kita punya daerah ekstrak. Karena di sisi ini, kita tidak punya komponen inert. Ya. Jadi kalau di sini itu kita nggak punya komponen inert. Sama seperti di sini. Kalau titik kita berada di garis vertikal, itu kan berarti kita nggak punya komponen S ya, karena S-nya di sini adalah 0 di garis ini. Kalau di sini, di titik ini, S-nya itu tarik ke bawah 0,1. Kalau berada di persis garis vertikal, itu XS kita adalah 0.
Kalau titik kita berada di garis horizontal, itu artinya D-nya ada di sini ya. D di sini itu XD-nya berarti sama dengan 0. Artinya aliran kita tidak mengandung pelarut. Nah, kalau kita punya berada di garis sisi miring ini, ya sisi miring misalnya di titik ini, itu artinya kita tidak punya komponen I. Ya, artinya komponen I-nya 0. Nah, kalau seperti itu, artinya di sini salah satu contoh yang akan berada di garis sisi miring ini adalah ekstrak. Ekstrak nanti pasti akan berada di sisi miring. Seperti kalian ingat, ekstrak itu hanya mengandung solut dan solvent. Sama-sama sol ya. Solut, harus saya tulis deh. Dan solvent. Kita nggak punya padatan inert di dalam ekstrak. Artinya apa? Artinya nanti ekstrak berarti akan ada di garis D dan S ini, di antara D dan S yang miring. Ya, nah, sekarang coba saya mau tanya. Tadi komposisi umpan atau RA ya, RA itu kan adalah umpan. Di dalam umpan tadi kita punya apa saja? Ada yang masih ingat? Padatan inert sama solut. Padatan inert dan solut. Saya coba tebak suara siapa? Niko ya? Iya, Bu. Udah mulai hafal nih. Kalau yang cowok-cowok sering ngomong, yang cewek-cewek nih saya belum hafal suaranya nih. Lebih kalem soalnya. Oke, terima kasih Niko. Padatan inert dan solut. Berarti hanya ada 2 komponen. Kira-kira dia berada di titik yang mana atau garis yang mana? Yang vertikal, yang horizontal, atau yang miring? Ada yang bisa bantu? RA mengandung padatan inert dan solut. Dia tidak mengandung pelarut. Horizontal ya, Bu. Yang Horizontal. horizontal. Yang ini Aldi? Aldi ya? Iya, Bu. Iya. Oke. Betul. Kenapa? Karena dia umpan tidak mengandung pelarut. Artinya D-nya 0. Berarti nanti umpan ada di titik ini. Oke, itu 2 ya. Ekstrak mengandung solut dan solvent, padatan awal mengandung padatan inert dan solut. Sekarang bagaimana dengan D atau pelarut? D ada di titik mana atau di garis mana? Kira-kira. D tadi kita hanya mengandung apa? Solvent saja ya. Di awal tidak punya pelarut. Tidak punya padatan inert. Berarti tidak punya yang vertikal. Di garis yang halo. Vertikal, Bu. Vertikal. Siapa ini? Yoha, Bu. Yoha. Wah, Yoha nih jarang-jarang jawab, Kak. Oke, di garis vertikal. Persisnya di mana, Ha? Kalau dia hanya mengandung solvent. Di titik yang D ya, Bu. Titik D. Artinya, kalau dia hanya mengandung solvent, berarti XD-nya itu bernilai berapa? 1. 1. Berarti dia ada di titik XD sama dengan 1 di atas ini. Kalau pelarut yang kita gunakan adalah pelarut murni. Tapi kalau misalnya pelarut yang kita gunakan misalnya di recycle gitu ya, bukan ini di luar konteks ekstraksi 1 tahap, misalnya di recycle, solventnya masih mengandung sedikit solut, nah dia nggak akan ada di titik ini. Ya, mungkin dia ada di titik daerah ekstraksi ini. Oke, sekarang yang tadi satu lagi rafinat. Rafinat itu kita nyebutnya apa sih? Saya juga lupa. R1. R1 ya, rafinat tadi mengandung padatan inert dan juga mengandung larutan, jadi mengandung semuanya. Solut dan juga mengandung solvent. Berarti ada di titik mana? R1? Kira-kira? Di garis? Di daerah dalam segitiga, Bu. Dalam segitiga, betul. Terima kasih Aldi. Jadi karena mengandung padatan inert, solut, dan solvent, R1 akan berada di dalam segitiga ini. Karena pasti mengandung, atau bukan pasti ya, harusnya mengandung ketiganya. Jadi kalian kalau punya satu titik di sini menandakan R1, kalian tarik ke bawah, akan dapat fraksi solvent, fraksi solut, tarik ke kiri akan mendapat fraksi pelarut atau XD, terus kalian mau hitung fraksi padatan inertnya tinggal 1 dikurang XD dikurang XS. Jadi
ini overall apa yang akan kita gunakan ya tools-nya. Dan jadi jangan khawatir kalau kalian nanti beda-beda dikit pada saat pembacaan. Kalau di kelas biasanya dulu sebelum online, kan ujiannya closed book ya, dan kalian nggak bisa punya tools apapun. Biasanya kami minta mahasiswa untuk membawa milimeter block. Nah, karena sekarang ujiannya kalian bisa di rumah dan bisa punya laptop, kalian boleh nanti ujiannya untuk garis-garisin menggunakan PPT ya. PPT nanti tinggal draw line, tarik-tarik garis. Atau kalau ada yang lebih suka hands-on nulis-nulis, kalian boleh beli milimeter block, kemudian kalian gambar-gambar sendiri. Masalah pembacaan grafik beda-beda dikit nggak masalah. Yang penting nanti kami akan melihat garis-garisnya apakah sesuai atau tidak. Kalau baca-baca geser dikit nggak masalah. Nah, makanya jangan sampai harus kerja sendiri ya, karena sangat mungkin antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2 hasilnya berbeda. Kenapa? Karena geser-geser dikit pembacaan ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perhitungan. Dan belum tentu salah. Bisa jadi semua betul, belum tentu ada yang salah ya, bisa jadi semua betul, karena kami tidak saklek ini harusnya 0,0 atau 0,12 gitu ya XS-nya. Tapi si A bacanya 0,123. Nah, itu masih nggak apa-apa. Tapi dengan beda 0,123 dan nanti XD-nya juga mungkin berbeda, otomatis konsentrasi padatan inertnya pun akan berbeda. Nah, itulah yang bisa menyebabkan antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa lainnya berbeda hasil. Nah, itu mudah-mudahan sudah bisa dipahami cara membaca diagram segitiga. Untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Bu, permisi Bu. Izin bertanya, tapi 2 slide sebelum ini Bu. Nih? Iya Bu, yang itu yang XSM itu Bu, itu kan berarti fraksi solvent ya di dalam. Solut. S itu solut. Yang S ini solut. Oh iya, sorry, solut Bu. Saya bingung itu maksudnya kalau dalam mix itu kan berarti harusnya nggak ada di ini kan Bu, nggak ada yang di solvent, yang solvent masuk itu Bu. Jadi itu harusnya 0 nggak sih Bu berarti? Gimana Di? Yang di ini Bu, kan itu rumusnya kan RA dikali X SRA betul, tambah DJ SD gitu kan Bu. Nah, yang JSD-nya itu bukannya 0 ya, Bu? Berarti nanti. Ya. Solut di dalam pelarut ya. Solut. Iya. Iya, 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 nantinya akan menjadi 0. Berarti yang bawahnya juga ya, Bu, yang RAXDRA itu. Kalau ini pelarut di dalam umpan. Ya, awalnya tidak ada ya. Betul. Oh, oke, Bu. Makasih. Ya. Oke. Terima kasih. Jadi menajamkan ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk terkait yang namanya retensi larutan atau pelarut. Jadi ada yang disebut retensi larutan, ada yang disebut retensi pelarut. Oke. Pada saat ekstraksi pada cair mencapai kesetimbangan, nanti kita punya komposisi solut di dalam ekstrak, solut di dalam ekstrak ya. Karena kembali lagi akan saya tuliskan. Ekstrak itu punya solut dan solvent. Oke. Nah, kemudian di padatan itu kita punya inert, kita punya solut, dan kita punya solvent ya. Solvent. Oke. Nah, solut dan solvent ini di dalam padatan kita sebut sebagai larutan. Nah, komposisi solut di dalam ekstrak, nah ini di dalam ekstrak kita punya solut dan solvent, di mana solutnya itu adalah YS, dan solventnya itu adalah YD. Nah, komposisi solut di dalam ekstrak atau YS itu akan bernilai sama
dengan komposisi solut dalam larutan. Jadi komposisi solut di dalam larutan, ya, dalam larutan, bukan dalam rafinat atau padatan inert, ya. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, yang sama itu adalah konsentrasi solut di dalam larutan, bukan konsentrasi solut di dalam rafinat atau padatan sisa. Emangnya beda, Bu? Beda. Kalau solut di dalam larutan itu adalah jumlah solut dibagi dengan jumlah solut ditambah solvent. Kalau konsentrasi solut di dalam padatan, di dalam rafinat itu adalah jumlah solut dibagi dengan jumlah solut ditambah jumlah solvent ditambah jumlah padatan inert. Ya, di sini kita sudah mempertimbangkan padatan inert. Nah, yang sama itu adalah dengan jumlah solut di dalam larutan yang tertahan di dalam padatan. Jadi di sini. Nah, berarti YS itu akan sama dengan XS dibagi XS plus XD. Ini yang tadi saya bilang bukan sama dengan komposisi solut di dalam rafinat. Karena kalau ditambah rafinat kan di sini ada ditambah X inert juga, ya, ditambah total. Jadi yang sama itu adalah komposisi solut di dalam ekstrak dengan komposisi solut di dalam larutan yang tertahan di dalam padatan. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, untuk tahu data-data ini, biasanya kita punya data dari percobaan. Data dari percobaan dalam bentuk apa? Yang pertama, jumlah larutan yang tertahan di dalam padatan berapa banyak? Kilogram larutan per kilogram rafinat padat. Ya, jadi kita lihat awalnya rafinat padatnya berapa? 1 kilo misalnya. Terus waktu sudah selesai, kita timbang rafinat padatnya setelah selesai jadi 1,2 kilo. Artinya larutan yang tertahan di dalam padatan ada 0,2 kg larutan per 1 kg rafinat padat. Ya. Nah, ini kita peroleh data dari percobaan. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menghitung komposisi solut di dalam ekstrak. Ekstraknya kalian ukur berapa banyak sih komposisi solutnya dengan menggunakan ya alat apapun, ya, yang bisa mengkuantifikasi solut kalian. Misalnya solutnya, bentar, ini ada ini yang muncul. Misalnya solutnya adalah yang terlarutnya misalnya antioksidan kemarin, ya, ya kita harus mempunyai alat untuk mengukur, mengkuantifikasi kandungan antioksidan di dalam ekstrak kalian berapa. Atau misalnya kandungannya tadi tanin, nah kita harus ngecek. Atau kandungan aktifnya misalnya senyawa fenolik, ya, beberapa minggu lalu kita bicara senyawa fenolik, nah kita harus tahu bagaimana mengkuantifikasi senyawa fenolik. Nah, komposisi solut di dalam ekstrak kita nyatakan sebagai kilogram solut per kilogram larutan. Data-data ini diperolehnya dari percobaan. Nah, kalau di soal tentunya nanti akan diberitahu jumlah larutan yang tertahan di dalam padatan adalah sebesar sekian. Komposisi solut dalam ekstrak adalah sebesar sekian misalnya, ya. Jadi data-data ini diperoleh dari percobaan atau kalau di soal diinfokan. Nah, retensi larutan atau pelarut dalam rafinat, ya. Jadi seringkali di dalam kasus itu adalah kita sebut sebagai kasus ekstraksi ini retensi larutannya konstan. Artinya jumlah larutan yang tertahan di dalam padatan inert itu akan selalu konstan. Jumlahnya berapapun, ya, tadi misalnya yang tertahan itu 0,2 kg, nah kan satunya di kilogram larutan per kilogram rafinat padat. Yang tertahan itu selalu 0,2 kg larutan per 1 kg rafinat padatan. Ya, artinya ini selalu konstan. Itu kalau dalam kasus retensi larutan konstan. Kemudian ada yang juga disebut kadang-kadang walaupun tidak umum, tidak wajar dan seringkali sulit untuk membayangkan, disebutkan kalau retensi larutan konstan tadi kan mudah, ya, untuk dibayangkan sebagian ekstrak itu akan tertinggal di dalam padatan sehingga kita punya rafinat yang mengandung larutan yang memiliki konsentrasi yang sama dengan ekstrak.
Itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi kadang-kadang juga ada kasus di mana yang dianggap konstan itu adalah retensi pelarut. Nah, kalau larutan ini kan mengandung pelarut plus solut ya. Nah, kalau di sini hanya pelarutnya saja yang konstan. Nah, di sini dianggapnya jumlah pelarut yang tertahan di dalam padatan inert akan bernilai konstan. Nah, ini juga kadang-kadang disampaikan seperti itu walaupun memang tidak umum. Lebih umum kita menyampaikan atau menyebutkan retensi larutannya konstan. Ya, tapi seringkali juga ada kasus-kasus di mana perhitungan dilakukan berbasiskan yang konstan itu adalah retensi pelarutnya. Jadi nilai D-nya yang akan sama. Efeknya kemana? Nanti efeknya akan ke yang namanya kurva retensi. Kurva retensi ini adalah hubungan antara konsentrasi solut dalam rafinat atau XS, ya konsentrasi solut di dalam rafinat dan konsentrasi pelarut di dalam rafinat. Kembali lagi, rafinat tadi ada solut, ada solvent, ini U dan V juga mirip-mirip, dan inert. Nah, ini adalah XS, yang solvent ini adalah XD. Nah, XS dan XD ini memiliki hubungan, dan hubungannya ini dinyatakan sebagai kurva retensi. Nah, ada kurva retensi umum yang bentuknya seperti ini. Ada kurva retensi kalau misalnya larutannya konstan, yang kasus tadi ya, larutannya konstan, ini yang B ini, dan kurva retensi yang pelarutnya konstan, yang C. Kurva retensi ini didapatnya dari mana? Nah, beruntunglah kita, IBARS sudah memberikan persamaan untuk menyatakan kurva retensi. Kalian bisa baca tadi, YS XS per XS plus XD ini tadi dari hubungan yang kita sudah bahas ya, kesetimbangan. Nah, dengan penurunan raca massa, nanti kalian bisa baca di IBARS, buku IBARS, si IBARS ini sudah menyatakan kalau retensi larutan konstan, itu persamaannya jadi seperti ini. XD sama dengan R per R plus 1 minus XS. Ya, ini dilakukan melalui penurunan raca massa dan juga nanti kita dapat datanya dari data percobaan. Data ini nanti misalnya kalian diketahui atau data dari percobaan atau diketahui di soal retensi larutannya konstan sebesar 0,2 kg larutan per kilogram padatan. Ya, itu nilai R-nya. Berarti kalian tinggal masukin R-nya itu 0,2 per 0,2 ditambah 1. Berarti 0,2 dibagi 1,2. Ya, kalian bisa punya persamaan garis. Nah, kalian tinggal gambar persamaan garisnya di situ. Caranya gimana ya? Kayak waktu SD udah belajar belum? SMP kali ya, SMP, SMA menggambar persamaan garis ya. Kalian cobain aja. Kalau XS-nya 0, XD-nya dapat berapa? Nah, kalian gambar di sini XS-nya 0 ya, berarti ada di sini, berarti XD-nya sama dengan berapa? Gambar. Kalau XD-nya 0, XS-nya jadi berapa? Nah, itu kan dapat garis di bawah ya. XD 0 itu kan ada di garis horizontal yang bagian bawah, XS-nya berapa? Kalian cek, kemudian kalian tarik garis lurus. Nah, seharusnya seperti yang B ini. Kenapa? Karena persamaan garis ini akan menghasilkan slope sebesar minus 1. Ya. Slope sebesar minus 1, nah nanti harusnya akan seperti gambar yang B. Kalau kita punya retensi larutannya konstan. Untuk mengetahui sampai ke sini, kalian bisa baca buku IBARS ya. Saya tidak akan terlalu lama di situ. Nah, sekarang gimana kalau kita punya retensi pelarutnya yang konstan? Tadi ada 2 kasus ya. Yang pertama kalau retensi larutannya konstan, dan yang kedua kalau jumlah pelarutnya yang tertahan konstan, kasus yang kedua. Nah, ini persamaan garisnya lagi-lagi IBARS sudah membantu kita. Persamaan garisnya jadi seperti ini. Lagi-lagi kalian tinggal hitung kalau diketahui jumlah pelarut yang tertahan itu 0,2
Misalnya ya per 0,2 plus 1 kilogram pelarut per kilogram inert misalnya gitu. Nah, kalian tinggal masukkan ke persamaan garis kalau XS-nya 0, XD-nya berapa. Kalau XS 0 berarti dia ada di garis yang vertikal, kalian tinggal cek misalnya XD-nya di sini. Kemudian kalau XD-nya 0, ya kalau misalnya XD-nya 0, nah nilai R per R plus 1 ini kan nggak mungkin 0 ya, misalnya ada angkanya karena pasti ada yang tertahan. Berarti kan yang ini yang 0 ya, ini berarti suatu bilangan dikalikan dengan bilangan apa yang akan menghasilkan 0, berarti nilai ini yang akan menghasilkan 0. Artinya kalau XD-nya 0, XS-nya akan bernilai 1. Makanya di sini garisnya untuk kasus yang C atau jumlah pelarut tertahan konstan, dia grafiknya pasti akan seperti ini. Kenapa? Karena persamaan garis ini akan menghasilkan atau akan melewati titik XS sama dengan 1, XD sama dengan 0. Jadi pasti akan melewati di sini, tapi ujung kirinya bisa di atas gitu. Jadi bisa begini, bisa begini, bisa begini ya. Tergantung nilai R per L plus 1-nya berapa. Artinya apa? Titik di sini ini ditentukan oleh nilai R per L plus 1. Kalau XS-nya 0, XD-nya berapa. Tapi titik ujung kanannya pasti akan melewati garis 1,0. Nah, itu 2 kasus kurva retensi, hanya ada 2. Kalian tinggal gambarkan kurva retensinya di mana. Sekali lagi, kurva retensi itu menggambarkan hubungan antara XD dengan XS. Ya, XD dan XS yang ada di dalam rafinat. Jadi, nanti komposisi rafinat kalian akan berada di sepanjang kurva retensi. Komposisi rafinat akan berada di sepanjang kurva retensi yang kalian gambarkan. Jadi XD sama XS ini yang ada di dalam rafinat ya. Jangan lupa X itu kan yang tadi fraksi padat, kalau fraksi cair Y. Jadi kenapa sih kita harus menggambar kurva retensi? Karena kalian gunanya nanti untuk mengetahui di titik mana sih komposisi pelarut dan komposisi solvent kalian yang berada di sepanjang garis rafinat. Nah, itu ada garis rafinat, garis retensi atau kurva retensi. Ya, jadi nanti kurva retensi itu menggambarkan komposisi rafinat kalian. Ya, karena sudah memperhitungkan berapa banyak pelarut atau larutan yang tertahan di dalam padatan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan sedikit supaya kalian sudah lebih paham ya kurva retensi itu gunanya buat apa. Nanti baru saya buka pertanyaan. Jadi tadi kita sudah membahas terkait persamaan raca massanya yang ini. Nah, pertama tadi siapa ya? Yoha dan Aldi sudah menyatakan kalau kita punya pelarut, pelarut itu hanya mengandung D saja. Artinya dia pasti berada di titik atas. Kalau pelarutnya murni ya. Ini ada D. Ini pertama yang harus kalian gambarkan kalau kalian punya kasus ekstraksi 1 tahap. Kalian harus langsung tahu, oke, pelarutnya murni nih, hanya mengandung air, tidak mengandung solut dan tidak mengandung padatan inert. Artinya dia ada di titik D. Kemudian langkah selanjutnya tadi kita sudah bisa tahu bahwa umpan itu kan hanya mengandung padatan inert dan solut ya di awal. Artinya solvennya 0. Kalau solvennya 0, tadi Niko atau Aldi saya lupa sudah bilang kalau dia ada di garis horizontal, Bu. Karena apa? Karena nilai D-nya 0. Nilai D0 itu ada di sini. Nah, misalnya kita gambarkan RA-nya di sebelah sini. Kita buat titik. RA dititikkan mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, sini, bisa saja tergantung dari umpan kalian punya XS berapa banyak. Ya, misalnya kalian mau mengekstrak teh tadi ya, tanin. Kandungan tanin di dalam umpan teh adalah sebesar 0,5. Artinya di sini kalian bisa gambarkan. Atau 0,9 berarti mungkin lebih mepet ke kanan. Atau 0,1 artinya RA kalian mepet ke kiri. Yang jelas dia pasti akan berada di garis horizontal karena dia tidak mengandung komponen D.
Ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Selanjutnya, kalian bisa tarik garis antara D ke RA ini. Kalian tarik garis. Nah, M, ya, titik M atau titik mixture itu pasti akan berada di antara garis D dan RA ini. Sejauh mana tergantung laju alirnya, ya, tergantung laju alirnya. Panjang garis itu menentukan juga laju alir berapa banyak. Tapi yang jelas titik M ini akan berada di antara garis ini. Nah, titik M kalian bisa melakukan perbandingan laju alir, nanti kalian bisa bandingkan panjang, atau kalian masih ingat persamaan ini ya tadi, untuk menghitung XSM dan XDM. Di mana XSM-nya kalian hitung berdasarkan rumus ini dan XDM-nya berdasarkan rumus ini. Berarti kalian bisa menggaris atau menitikkan XSM, XDM. XS-nya berapa? Misalnya 0,2 atau 0,3, tarik ke atas, kemudian XD-nya mungkin 0,6. Misalnya dapatnya 0,3,0,6. Berarti 0,3-nya di sini, XD-nya 0,6. Kalian akan dapat titik M misalnya di sini ya, di titik ini. Jadi titik M atau titik campuran kalian peroleh dari mana? Dari bisa menghitung XSM dan XDM ini. Kalian langsung tahu koordinatnya berapa. Titik M ini persisnya ya, pasti akan ada di antara garis D dan RA, tapi titiknya di sini, 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 di sini. Kalian bisa menghitung ini. Berdasarkan apa? Bisa jadi itu kalian juga bisa menghitung berdasarkan perbandingan laju alir antara D dan RA. Ya. Kemudian setelah kalian punya titik M mixture di sini, nah kalian selanjutnya bisa menghitung komposisi R1 dan S1. Cara menentukannya apa? Cara menentukannya, kalian tarik garis dari M ke pojok I, titik I atau 0,0. Ya, jadi dari I kalian tarik garis ke M sampai ke garis sisi miring. Nah, yang di garis ini yang berpotongan dengan kurva retensi itu akan menjadi komposisi dari rafinat kalian. Sedangkan yang berada pada titik garis miring itu akan menjadi komposisi ekstrak kalian. Kenapa yang di sini adalah komposisi rafinat? Karena kurva retensi tadi disusun berdasarkan XS dan XD dari rafinat. Jadi ya di sini kan tadi kita bahas ini kan ya, kurva retensi itu digunakan disusun dengan menggunakan XD dan XS dari rafinat. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, komposisi rafinat kalian pasti akan berada di kurva retensi yang kalian sudah susun. Jadi di sini kalian akan dapat nilai R1. Kemudian ekstrak, tadi ya kita bahas ekstrak itu kan hanya mengandung solut dan solvent. Dia tidak mengandung padatan inert. Karena tidak mengandung padatan inert, otomatis dia pasti akan berada di sisi miring ini. Di sisi miring ini nilai I-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kalian tarik ke atas, kalian akan dapat nilai S1. Ya, jadi dengan cara ini overall ini yang perlu kalian lakukan saat menyelesaikan kasus ekstraksi satu tahap. Pertama, kalian gambarkan D-nya di mana. Kedua, kalian gambarkan RA-nya ada di mana berdasarkan komposisi yang diketahui di soal. Kemudian, sebelumnya kalian gambarkan dulu, biasanya kurva retensi harus kalian gambar ya. Kurva retensi harus kalian gambar berdasarkan nilai R dan informasi apakah yang konstan itu pelarut yang tertahan atau larutan yang tertahan. Kalian gambarkan berdasarkan persamaan garis yang sudah disampaikan oleh Ibars. Kemudian setelah itu, kalian tentukan titik M di mana di antara garis D dan RA dengan menghitung XSM dan XDM ini. Setelah itu kalian tarik garis dari titik M ke titik I. Tarik garis sampai ketemu titik R dan titik E, di mana R ini adalah perpotongan garis tadi dengan kurva retensi, dan E itu perpanjangan garis IM hingga memotong bidang miring. Kemudian kalian tinggal baca deh, di sini XS-nya berapa, XD-nya berapa.
Yang di sini XS-nya berapa, XD-nya berapa. Tinggal kalian hitung I-nya berapa. Ya. Nah, di sini R dan di sini adalah E. Laju alir nah tadi sudah dapat komposisinya ya. Sekarang laju alirnya gimana? Tinggal garis ya. Laju alir E1 dibanding dengan laju alir R1 itu adalah sama dengan panjang garis R ke M dibagi dengan panjang garis M ke E1. Jadi perbandingan laju alir juga bisa dihitung dengan menggunakan perbandingan panjang garis di sini. Maka tadi saya sampaikan kalau kalian mau menentukan titik M dari perbandingan laju alir antara RA dan D itu juga bisa dengan menggunakan seperti ini ya. Berarti laju alir D dibagi laju alir RA itu akan sama dengan panjang garis antara RA ke M dibagi dengan D ke M, misalnya seperti itu. Boleh, tapi mungkin lebih akurat kalau kalian pakai titik koordinat ini XSM, XD. Atau bisa dibuktikan lah apakah sama hasilnya atau tidak. Nah, kira-kira itu materi ekstraksi satu tahap. Nah, ini sedikit menggambarkan kenapa tadi dari titik M kalian tarik garis ke titik I 0,0. Ya, tadi di sini kita sudah membahas bahwa pada saat kesetimbangan nilai YS itu bisa ditentukan berdasarkan akan sama dengan XS dibagi XX plus XD. Begitu juga nilai YD bisa kalian hitung XD dibagi XS plus XD. Nah, kalau kalian gabungkan persamaan ini, nanti akan dapat persamaan yang XS per YS sama dengan XD per YD. Kalau kalian kurangkan 0, nah, jadi persamaannya akan jadi seperti ini, atau di mana pada saat kesetimbangan, jadi garis ini merupakan garis kesetimbangan yang kalian peroleh pada saat akhir ekstraksi. Pada saat akhir ekstraksi, ya. Pada saat akhir ekstraksi kesetimbangannya seperti apa? Nah, garis dari ini nih yang saya dan kelihatan. Garis ini adalah garis kesetimbangan yang terjadi atau diperoleh berdasarkan pada saat akhir ekstraksi. Dan garis kesetimbangan ini tadi dinyatakan pada saat kesetimbangan kurvanya seperti ini, atau artinya dia akan melewati titik 0,0. Ya, jadi dia akan melalui ujungnya I dan akan menentukan komposisi ekstrak dan rafinat pada kurva retensi dan kurva dinamik. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke minimum 1 slide lagi rasanya? Ada yang mau ditanyakan? Terlalu kompleks, terlalu membingungkan, atau bisa dipahami? Nah, tinggal 1 slide lagi, betul. Terkait jumlah pelarut minimum. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang penting ini, tahapan-tahapannya kalian bisa pahami dan asalnya dari mana. Yang penting itu. Ibu izin ke mungkin 3 slide sebelumnya ya. Ya, saya 1, 2, 3. Ini? Kayaknya satu lagi deh, Bu. Ini. 5. Nah ya. Yang tentang apa, Di? Oh iya deh, kayaknya yang ini deh tadi. Ini? Iya. Masih bingung ini sih Bu, rumusnya yang YS sama dengan XS per XS plus XD itu dari mana gitu maksudnya. Oke. Ini, pada saat ekstraksi padat cair mencapai kesetimbangan, komposisi solut di dalam ekstrak, kan kita punya 2 ya, ekstrak dan rafinat. Di dalam ekstrak ada solut dan ada solvent. Solutnya bisa dinyatakan sebagai YS. Nah, komposisi solut di dalam ekstrak itu kita sebut sebagai YS. Akan sama dengan komposisi solut di dalam larutan yang tertekan di dalam padatan. Berarti akan sama dengan komposisi solut di dalam rafinat, tapi solutnya di dalam larutan. Solut di dalam larutan itu persamaannya adalah XS dibagi XS plus XD.
Jadi YS ini adalah komposisi solut di dalam ekstrak, akan sama dengan komposisi solut di dalam larutan. Gitu, Di. Terjawab? Oh, berarti dengan kata lain, kalau XS itu komposisi solut di dalam rafinat. Jadi harus dikonversi jadi YS gitu ya, Bu? Supaya dalam larut. Bukan. XS ini bukan konsentrasi solut komposisi solut di dalam rafinat, tapi komposisi solut dalam larutan yang ada di dalam rafinat. Jadi makanya XS-nya kan di dalam rafinat itu ada inert, ada solut, ada solvent ya, Di. Nah, kalau kita mau solut di dalam rafinat, harusnya kan XS dibagi XS plus XD plus XI. XI-nya inert. Tapi di sini XI-nya tidak dimasukkan karena di sini bukan komposisi solut di dalam rafinat, tapi komposisi solut dalam larutan yang tertahan di dalam padatan. Larutan itu hanya mengandung solut dan solvent. Maka di sini disebutkan XS dibagi XS plus XD, nggak ada plus X inertnya. Yang sisi kanan ini untuk rafinat, yang sisi kiri ini adalah solut di dalam ekstrak. Menjawab, Aldi? Oh. Sebenarnya lebih bingung ke ini sih, Bu. Intinya kayak bedanya XS sama GS itu apa? Oh, YS itu kita kembali ke sini. Y itu adalah fraksi massa komponen di overflow atau di ekstrak. Kalau X itu di underflow atau di rafinat. Jadi semua yang mengandung Y itu adalah di fasa padatan, entah di rafinat atau di padatan umpan. Semua yang mengandung X itu adalah fraksi massa yang ada di dalam entah ekstrak, entah pelarut, atau di dalam fraksi cair. Kebalik, Y itu fraksi cair, X itu padatan. Gitu. Jadi makanya kalau di sini disebut YS, ini berarti solut di dalam ekstrak. Nggak mungkin solut di dalam rafinat atau solut di dalam umpan. Karena Y ini adalah fraksi cair. Tapi kalau X ini adalah fraksi massa di dalam padatan. Berarti entah di dalam terkait rafinat atau terkait padatan umpan. Gitu, Di. Oh, oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya. Bu, maaf, Bu. Ya, silakan. Jadi Y itu untuk cairan ya, Bu, bukan padatan. Y itu di sini overflow. Overflow itu kita lihat lagi kembali. Overflow itu ekstrak, artinya di fasa cair. Saya tadi sampaikan seperti itu nggak ya? Bisa saya salah-salah ya? Suka kebalik-balik memang. Yang jelas Y itu untuk cairan, X-nya itu untuk padatan. Makanya di sini kan kalau ekstrak itu Y, karena ekstrak itu cair. D itu pelarut, pelarut itu cair, makanya pakai Y. Kemudian X itu padatan, makanya rafinat dan umpan padat pakainya X. Yang membedakan itu saja sih, tapi sebenarnya sama-sama menunjukkan fraksi massa. Sama aja kayak kalian udah dapat termokesetimbangan uap cair kan ya? Kalau di cair itu X kofraksinya, kalau di uap itu Y misalnya gitu ya. Oke. Kira-kira begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Bisa dipahami? Bu, ya. maaf, Bu, ingin memastikan kembali. Jadi yang konsentrasi yang sama itu adalah konsentrasi solut di dalam solvent, di dalam ekstrak, ekstrak dengan solut di dalam rafinat ya, Bu. Di dalam larutan yang ada di dalam rafinat. Oh, oke, baik. Ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada. Saya lanjut sedikit sebelum kita masuk ke contoh kasus terkait. Yang penting tahap-tahap ini ya, kalian bisa mengikuti. Nah, ini adalah terkait jumlah pelarut minimum. Itu seringkali penting untuk mengetahui berapa sih jumlah minimal pelarut yang kita perlukan untuk dapat mengoperasikan ekstraksi ini ya. Jadi kan kita nggak mau kalau pelarutnya berlebih ya. Kenapa? Karena pelarut itu pertama butuh biaya. Kedua, kalau pelarutnya terlalu banyak, padahal solid
zat terlarutnya jumlahnya sama, akhirnya kita dapat ekstrak yang sangat encer, ya, atau konsentrasi solutnya jadi kecil di dalam ekstrak. Nah, oleh karena itu penting untuk menentukan berapa sih jumlah pelarut minimum yang dapat kita gunakan untuk dapat melakukan ekstraksi dari komponen target. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Pertama, ya garis-garis ini mah sama ya, nanti dapat rafinat dan dapat ekstrak di sini. Nah, ini titik M, kita punya titik M min misalnya di sini. Jumlah pelarut minimum diperoleh ketika titik M atau campuran itu berada pada kurva retensi. Itu adalah jumlah pelarut minimum. Jadi kalian cari hubungan antara D dengan RA atau pelarut dengan umpan, kemudian kalian cek perpotongan titik dengan kurva retensi. Itu adalah jumlah pelarut minimum yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya M-nya itu adalah sama dengan M minimum, maka R minimum sama dengan M ya. Maka di sini kan M minimumnya di sini ya. Nanti kalau misalnya kalian tarik garis ke I, nilai R atau nilai komposisi rafinatnya itu akan sama dengan nilai M min. R min akan sama dengan M min ya. Nilai titik R-nya kan karena R itu kan adalah kalian tarik garis dari I ke M, di mana dia memotong kurva retensi, di situ adalah komposisi rafinat. Tapi perpotongan kurva retensi ini juga sudah ada titik M min, artinya R min akan sama dengan M min di sini ya titiknya. Nah, kalau M min-nya sama dengan 1, nanti kalau kalian tarik ke sini ya, R1 dikalikan dengan M, R1 dikalikan dengan R1M, nanti tarik ke S1 kali S1M, nanti akan dapat nilai M-nya akan bernilai 0 kalian dapatnya. Nanti lihat dari pengalian ini ke sini dan ini ke sini ya. R1 naik ke atas, ini tarik ke atas, nanti akan dapat nilai M-nya akan bernilai 0. Artinya apa? Pada saat M sama dengan M-min, itu kalian tidak akan mendapatkan ekstrak yang diperoleh. Artinya perlu aliran pelarut yang lebih besar dari minimum. Jadi nggak boleh persis jumlah pelarut minimum itu digunakan, tapi mungkin 1 kali sama dengan 1,1 kali jumlah pelarut minimum atau 1,2 kali jumlah pelarut minimum. Ya, jadi ini hanya untuk menggambarkan bahwa nilai titik M ini tidak boleh persis sama dengan titik M. Karena nanti kita nggak akan bisa dapat perolehan ekstrak apapun. Nah, tapi seringkali jumlah pelarut minimum ini ditentukan supaya kita dapat memastikan bahwa jumlah pelarut kita berada di atas M-min. Tidak sama dengan M-min. Tapi beradanya di atasnya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Mungkin 1,1 kalinya atau 1,2 kalinya dan seterusnya. Mungkin di titik ada di sekitar sini. Tapi jangan sampai berlebihan atau di titik sini. Nah, kira-kira gitu. Tapi jangan sampai juga persis jumlah pelarut minimum sedemikian sehingga menghasilkan titik M itu berada di garis perpotongan dengan kurva retensi. Oke, kira-kira begitu. Nah, ini R-min, kemudian nanti dapat M-min. Oke, kita masuk ke contoh soal. Saya masih punya waktu sekitar 20 menit ya. Nah, ini contoh. Saya udah kasih kalian satu PPT ya. PPT-nya itu berisi kurva. Jadi ini yang PPT paling belakang. Yang ini, nah ini untuk kalian garis-garis ya. Ini diagram segitiganya, di sini S, di sini D. Ya, nanti kalian tinggal titik-titikin dan tarik-tarik garis. Oke, kasusnya adalah nah, ini. Sebanyak 500 kg tepung mengandung 10% minyak dan sisanya adalah padatan inert. Artinya apa? Kita punya umpan RA berupa tepung. RA-nya laju aliran 500 kg mengandung 10% minyak. Minyak ini yang akan diekstrak. Artinya S-nya, solutnya, XS-nya adalah 0,1. Dan X inertnya, XI-nya itu adalah 1 dikurang 0,1 ya.
Kemudian minyak tersebut akan diekstrak dengan 3.000 kg pelarut organik dalam suatu unit ekstraksi satu tahap. Jika jumlah larutan yang tertahan oleh padatan adalah konstan, nah ini ada kata-kata yang penting ya, jumlah larutan yang tertahan dalam padatan adalah konstan, yaitu sebesar 0,8 kg larutan per kilogram padatan inert. Ini adalah R-nya. Nah, tentukan komposisi massa overflow dan underflow. Saya minta kalian buka laptopnya dan kerjakan ya dengan data-data ini. Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan, buat dulu kurva retensi. Kurva retensi itu ada 2 persamaan ya. Ini yang untuk larutan konstan, yang ini untuk pelarut yang konstan. Pelarut tertahan yang konstan dan larutan tertahan yang konstan. Tadi kasus kita larutan atau pelarut yang konstan? Ada yang masih ingat? Larutan atau pelarut yang konstan? Larutan ya, Bu. Larutan ya, jadi kita pakai persamaan garisnya. Langkah pertama kalian susun dulu kurva retensinya digambar di diagram segitiga kalian. Ya. Langkah kedua seperti tadi, gambarkan D di mana, gambarkan RA di mana. Sesudah itu tarik garis, hitung XSM dan XDM, kemudian tarik garis, tentukan komposisi R dan E. Oke, silakan kalian berlatih dengan PPT masing-masing ya. Saya tampilkan ininya. Nah, silakan. Mungkin nanti salah satu ada yang saya minta share ya, mungkin sekitar 5 menitan. Silakan kerjakan. Bersama buat dulu persamaan kurva retensinya, kemudian tadi gambarkan titik RA, titik D, tarik garis sehingga kalian bisa menghitung titik M ada di mana. Oke. Sambil ngerjain, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan ya, saya standby di sini.
Ada yang sudah bisa sebutkan persamaan garis kurva retensinya? Adakah? Ada yang sudah dapat persamaan garis retensinya? Adakah? Belum selesai? Ruwita, ada Ruwita? Ruwita? Iya, Bu. Udah dapat Ruwita? Persamaan garis kurva retensinya? Belum, Bu. Belum? Sulit di mananya, Ruwita? Saya mau nanya, berarti R-nya itu 500 gitu ya, Bu? R itu apa tadi? R itu? Solution dalam inner. Hah? R itu adalah retensi. R itu kan retensi ya. Berapa banyak larutan yang tertahan, berapa banyak kilogram larutan per kilogram padatan. Berarti yang mana, Ruwita? Berarti 0,8 ya, Bu? Ya, 0,8 betul. Terima kasih Ruwita. Ke siapa ya? Zaidah, ada Zaidah? Ada Bu, ada. Udah dapat persamaan garisnya Zaidah? Iya, soalnya 0,8 dibagi 1,8 min X, XD sama dengan 0,8 per 1,8 min XS. Dihitung nggak tuh 0,8 dibagi 1,8 berapa? Ya, Bu. Biar dapat itu digambar. Ya. 0,44. 0,44 sih. Habis itu digambar ya. Yep. Oke. Seperti yang tadi disebutkan persamaan garisnya jadi seperti ini ya. 0,444 kurang XS. Nah, kalian tinggal gambar nih. Kurva retensinya harusnya dapatnya seperti ini. Kalau XS-nya 0, XD-nya berapa? Ya, berarti XD-nya 0,444. Sini 0,444. Kalau XD-nya 0, XS-nya berapa? XS-nya juga 0,4444. Berarti ada di sini, kalian tarik garis. Nah, silahkan. Ada yang sudah berhasil menggambar kurva retensi? Siapa? Cek lagi. Sambil saya dengar suaranya. Fidelia, sudah Fidelia? Saya gambarnya di kertas, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tapi sudah bisa gambar kurva retensinya. Iya, sudah, Bu. Karena kan di XD-nya 0,444, terus di XS-nya juga 0,444. Sip. Terus sekarang udah sampai mana, Fidel? Baru sampai yang kurva retensi sih, Bu. Oke, silakan lanjutkan ya. Dara, udah sampai mana, Dar? Iya, Bu. Udah sampai mana, Dara? Sama sih, Bu, masih di retensi. Masih di retensi. Oke, ya. Ya. Ini ternyata siapa lagi ya? Kita cek. Anissa, ada Anissa? Anissa Salwa. Ada, Ibu. Sudah ada, Ibu. Mana, Anissa? Masih perhitungan, Bu. Baru mau gambar. Perhitungan kurva retensi? Atau perhitungan apa? Iya, udah dapat, Bu. Udah dapat, Bu. Tinggal gambar ya. Oke, sip. Pujo, udah sampai mana, Jo? Saya baru gambar sih, Bu. Gambar apa? Ini sih ininya kok gambar salah. Grafik ya, Bu? Iya. Grafik yang mana, Jo? Yang ini, yang ada di ini, Bu, apa namanya? Di PowerPoint. Retensinya. Kurva retensi, oke. Kurva retensi. Lanjut ya.
Karen, udah sampai mana, Ren? Karen? Lagi ini Bu, masih perhitungan. Oh, masih perhitungan. Oke. Hitungan yang mana, Karen? Yang retensi, Bu. Oke, sip. Lanjut ya. Runi udah sampai mana, Runi? Ya, Bu, masih di perhitungan, Bu. Perhitungan yang Mau mana? gambar yang retensi, Bu. Oh, yang retensi. Oke. Sip. Kok baru pada di situ ya? Mudah-mudahan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang masih bingung ya. Kita ke siapa ya? Kalau dari tahun lalu itu ya, saya kalau ngajar dulu tahun lalu di kelas statistika, kalau ada sesi tanya jawab tiba-tiba partisipannya berkurang gitu jauh. Ini masih tolerable lah, tinggal sisa 34. Ya masih oke lah dulu. Berapa belas orang, biasa atau berapa puluh orang bahkan yang leave gitu ya kalau pas sesi tanya jawab. Ternyata itu ini ya strategi mahasiswa zaman sekarang. Ya kalau sama saya sih nggak usah takut lah ya, takut apa sih. Oke, kita ke nih. Ahmad Rafi Alifiansyah. Udah sampai mana? Raffi? Tes. Nggak dengar saya suaranya. Nggak dengar, Raffi nggak kedengaran. Chat aja, chat. Halo, Bu. Ya, kedengaran sekarang. Tadi mic saya error. Saya baru sampai nulis persamaan retensinya, Bu. Ya, saya lanjutin ya. Oke. Florence sampai mana Florence? Bu mau nanya, Bu. Itu tuh XS-nya 0,1 kan ya, Bu? XS-nya 0,1 betul. Berarti XD-nya tuh 0,34 ya, Bu? Atau saya salah itu? 34 sih. XD di mana nih? XD di Umpan? R1. Atau enggak? Gimana ya, Bu? Di R1 di sini. Iya. XS-nya, oke, tarik ke kiri ya. Udah selesai Florence? Belum, Bu. Cuman saya beda ada sama kunci jawabannya. Nggak apa-apa, salah-salah. Tapi kira-kira di titik ini nggak? Ini masalah narik-narik garis aja sih pasti. Berarti ada bawah lagi, Bu. Soalnya 0,34. Beda 0,1. Dicek aja. Kalau biasanya presisi narik-narik garisnya, Florence. Tapi harusnya sih mirip-mirip ini. Bedanya di mana? Karena ininya mepet banget soalnya memang. Mepet banget ke kiri. Nanti dicek aja ya. Kalau M-nya di antara D dan RA, betul? Belum, Bu. Lagi ngerjain. Kan titik M dulu ketemu Florence. Bukannya nyari XD dulu ya, Bu? Nggak tahu, Bu. Saya bingung. Bentar. Oke. Kan abis gambar kurva retensi. Titikin D di sini ya, Florence. Terus titik RA di sini, Florence. Udah sampai situ belum, Florence? Belum, Bu. Bentar ya, Bu. Kenapa tau-tau kamu udah nemu R1? Enggak, XD-nya, Bu, maksud saya. Iya, XD-nya R1. Atau ya, XD-nya itu 0,8 bagi 1,8 min 0,1 kan, Bu? Yang ini kan 0,444. 0,8 dibagi 0,8. Oh, ya ampun. Oh iya, nggak jadi, Bu. Maaf, bentar ya, Bu. Belum beres. Iya. Nggak apa-apa, Ren. Saya kira udah nemu R1-nya. Sip. Lanjutin ya. Wah, ini waktunya nggak lama lagi nih. Ada yang sudah sampai ketemu titik M? Siapa? Belum? Ginting udah sampai mana, Ting? Halo Ibu, iya ini lagi memahami dan sedang mengerjakan. Oke. Ya good enough lah. Paling tidak berusaha. Terima kasih Ginting. Makasih Bu. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan ditanya ya, Ting. Siap, Bu.
Haidar udah sampai mana, Dar? Sama Bu, kurang lebih masih memahami. Mungkin setelah nonton record lebih jelas. Bu. Ini kenapa trennya jadi memahami. Oke, jangan lupa nonton record ya, kemudian diikuti. Besok udah harus paham, karena besok udah lebih complicated ya. Aldi udah sampai mana, Di? Saya masih perhitungan di ini Bu, untuk gambar yang garis M-nya Bu. XSM dan XDM ya? Iya benar Bu. Oke, sip. Gita udah sampai mana, Git? Saya juga masih hitung di XSM. Kenapa, Git? XSM? Iya, Bu. Ya, oke, sip. Ini siapa nih? Sah Johannes, siapakah ini? Joha. Iya, Bu, saya, Bu. Lupa ganti nama. Sah Johannes. Udah sampai mana, Ha? XSM, Bu. XSM berapa, Ha? Masih dihitung, Bu. Dihitung, oke. Belum selesainya, baru masuk, Bu. Oke, sip. Oke, karena waktunya sudah mau habis, mungkin nanti silakan dilanjutkan di rumah masing-masing. Kalau ada pertanyaan, kita besok kelas Selasa jam 10 sampai jam 12 ya. Saya ingatkan kembali tahapan-tahapannya apa yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian menyusun kurva retensi berdasarkan soal apakah yang tertahan di padat larut yang tertahan, yang konstan itu larutan yang tertahan atau pelarut yang atau pelarut yang tertahan. Atau pelarut yang tertahan yang konstan. Nah, kalau larutan yang tertahan pakai persamaannya ini, kemudian kalian masukkan R-nya data dari soal 0,8 per 0,8 plus 1 minus XS. Dapat persamaannya yang ini. Kemudian kalian gambarkan kurva retensinya dengan memasukkan misalnya XS-nya 0, XD-nya berapa, dan waktu XD-nya 0, XS-nya berapa. Gambarkan di sini. Kemudian setelah itu kalian tentukan titik solven. Solvennya ada di mana? Ada di titik atas ini, D. Kemudian selanjutnya tentukan titik umpan atau RA. RA-nya ada di garis horizontal. Kenapa? Karena umpan RA tidak mengandung pelarut. Jadi ada di sini. Yaitu 0,1, 0,9. 0,1 kurang 0,9 ya. Inertnya 0,9. Kemudian kalian tarik garis dari D sampai ke garis RA tadi. Nah, di antara garis ini ada titik M, di mana titik M ini bisa kalian tentukan koordinatnya dengan persamaan yang ini, XSM dan XDM. Di mana XSM ini adalah RA, laju alir A, dikalikan komposisi solut di dalam RA, ditambah D, kali YSD per RA plus D. Itu adalah titik M. Kemudian setelah menentukan titik M, kalian tarik garis dari M ke titik 0,0. Shoot. Kemudian perpanjang sampai ke garis miring. Yang ada di perbatasan miring ini adalah titik ekstrak. Yang ada di perpotongan dengan kurva retensi itu adalah rafinat. Kemudian kalian cek X-nya berapa, Y-nya berapa, yang E juga begitu. X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya itu adalah XS, yang Y-nya ini adalah XD. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini pertama D, tarik garis, kemudian tentukan titik M, tarik garis, dapat R1 dan S1. Nanti komposisi larutannya seperti ini harusnya. Kalau beda-beda pembacaan sedikit tidak masalah. Oke, kira-kira itu sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada kita ketemu besok pagi ya pukul 10 sampai 12. Kita lanjut dengan ekstraksi multitahap. Harapannya kalian yang mau nonton video hari ini mudah-mudahan saya share langsung supaya kalian bisa mengulang lagi karena besok sudah lebih advance daripada ini ya.
Silakan dilanjutkan latihannya. Kita ketemu lagi besok pagi. Selamat sore semuanya. Sehat-sehat ya. Makasih, Bu. Maaf Bu. Terima kasih Bu. Selalu Bu. Terima kasih Bu. Siapa tadi yang minta maaf? Bu, saya mau nanya Bu. Oh, Saya iya. lupa. Jadi XS-nya dari mana Bu? Ambilnya? XSM. Bukan yang itunya Bu, yang komposisi larutannya. Kan Ini. pas udah ditarik semua. Tarik ke bawah dapat XS, tarik ke kiri dapat XD. Oh yang itu. Oh yang perpotongan sama retensinya Bu. Kalau ini R, kalau yang ekstrak juga gitu. Oh oke, baik. Oke. Terima kasih Bu. Yo, Terima kasih. saya lihat Terima kasih, Bu. ya. Yo.